Ya, jadi pertama-tama lumayan ya, artinya cukup bukannya cukup kaget ya, tapi artinya dengan adanya papan pemantauan khusus gitu ya, efek pada papan pemantauan khusus, ternyata yang terklasifikasi dari 11 yang menjadi acuan papan pemantauan khusus lumayan 168 gitu ya. Nah, 168 ini ya tidak semuanya akan memenuhi 11 kriteria, tapi tetap saja ini menjadi salah satu menurut saya merasa terbantu karena screening hal-hal seperti ini kita tidak bisa dapatkan kalau tidak dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Mhm. Tentunya juga kalau menurut saya sebelumnya kita tahu dari sebelum ada pemantauan khusus ada yang namanya notasi khusus. Notasi khusus juga menjadi salah satu tolak ukur yang baik ketika kita selama ini mungkin begitu banyak bagaimana cara kita memantau semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kira-kira seperti itu. Oke, sebenarnya apa saja sih kriteria atau syarat atau yang membuat puluhan bahkan ratusan emiten ini ya yang kemudian masuk kena screening papan pemantauan khusus ini diberi label begitu taruhlah di sana. Seperti apa nih Mas Ryan? Ciri-cirinya? Ya. Oh, ciri-ciri ya. Pertama kalau kita baca sebenarnya ini menjadi sesuatu yang lebih eksplisit. Selama ini kita tidak mendapatkan satu istilah-istilah ataupun suatu klasifikasi sehingga mungkin menjadi membahayakan bagi investor sendiri. Contohnya ya harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler atau pasar reguler periodic call action kurang dari 51. Nah, sebelumnya kan kita tidak bisa mendapatkan definisi ini gitu. Mhm. Sedangkan di satu sisi ada saja investor yang selalu berpikir gini, ya kalau harga RP50 adalah sudah murah, sehingga saya akan membeli semua portofolio saya menjadi RP50. Nah, secara tidak langsung juga bisa kita menjadikan suatu kesimpulan lain bahwa RP50 itu nggak selalu menjadi murah, tapi apakah itu justru adalah saham murahan? Hati-hati Mhm. jangan sampai Mhm. salah nih, ada murah Mhm. dan murahan gitu. Nah, selanjutnya lagi yang dimasukkan di sini ke dalam pemantauan ini adalah laporan keuangan auditor terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat. Bayangkan yang namanya auditor sudah dibayar, akhirnya bukannya memberikan suatu opini yang tanpa ada opini lagi, itu wajar, tapi justru malah menyatakan, oh sorry ya saya ini disclaimer deh untuk laporan keuangan ini. Wah ini menjadi suatu ciri-ciri, karena apa? Karena investor itu kan tidak bisa membaca setiap arus daripada keuangan transaksi, di Mhm. mana kita mempercayakan profesi-profesi penunjang pasar modal, salah satunya adalah auditor laporan keuangan, ini memberikan suatu hal yang disclaimer, artinya kita sebagai investor harus waspada, lampu kuning di sini. Mhm. Bahwa ada lagi cukup banyak gitu ya, totalnya ada 11 dan hampir semuanya justru membantu kita untuk sadar bahwa bisa saja ini kita tidak bisa temukan dalam kondisi laporan keuangan saja. Misalnya, anak perusahaan yang Oke. yang kontribusi pendapatan material terhadap perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU. Ini kan sudah server yang berbeda untuk kita bisa mendapatkan Mhm. daftar Mhm. yang termasuk PKPU atau pilot kan, Ya, ya, seperti ya. itu. Oke, apakah ini juga akhirnya harus meningkatkan atau justru membantu meningkatkan ya level of awareness investor maupun trader harian begitu ya dengan adanya papan pemantauan khusus supaya tidak terjebak pada saham-saham yang masuk ke dalam kategorial ini. Mas Ryan, Anda melihatnya seperti apa? Oke, dari versi saya ya, Mhm. sebenarnya saya selalu bilang bahwa semua informasi yang dirilis dari bursa itu adalah sesuatu yang sangat berharga, karena Bursa Efek Indonesia memiliki data yang jauh lebih lengkap baik secara statistik maupun informasi terkait dengan emiten-emiten yang listing. Dan emiten tidak lapor pasti akan ada yang namanya penaltinya. Mhm. Kalau misalnya emiten tidak lapor kepada Ryan sebagai pemegang saham, mungkin saja bisa karena Ryan terlalu kecil sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut. Tapi kalau ke bursa pasti otomatis akan diinformasikan. Nah, dengan adanya pemantauan khusus, dengan adanya notasi khusus, dengan adanya indeks acuan, maka ini sebenarnya quote unquote menjadi suatu rekomendasi, baik bukan rekomendasi beli dan jual ya, tapi rekomendasi untuk dipertimbangkan lebih bahwa kalau masuk ke sini bukan artinya jelek. Saya selalu bilang kepada banyak orang begini, bayangkan bahwa Bursa Efek Indonesia itu seperti rumah sakit. Mhm. Ketika Mhm. kita mendapatkan cek darah hasilnya jelek, bukan artinya kita itu sebentar lagi mau mati kan. Ya, Nah, ya. sama ketika kita mendapatkan suatu yellow alert di sini gitu ya. Ini bukan artinya bahwa ini perusahaan bentar lagi mati juga gitu, tapi Mhm. menjadi suatu kewaspadaan bahwa hati-hati loh, ini ada suatu ketidaksehatan. Hati-hati loh, ini adalah suatu anomali. Jangan lupa, setiap semakin besar risiko, maka di situ semakin besar potensi keuntungan yang bisa didapat, bukan? Kan begitu. Mhm. 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 Jadi Anda melihat justru ada opportunity lain ya jika ada suatu saham yang masuk ke dalam
papan pemantauan khusus ini buat trader? Apakah ini juga sebagai good inform juga begitu ya? Atau justru malah harus berhati-hati jika saham yang lagi diincar justru masuk ke dalam papan pemantauan khusus ini, Mas Ryan? Ya, kalau bagi seorang trader mungkin informasi ini terasa tidak terlalu penting lah boleh dibilang. Tapi kalau orang yang berinvestasi dalam sudut pandang menahun menjadi sesuatu yang lumayan perlu mendapat perhatian khusus gitu ya. Misal terkait dengan likuiditas, mengenai ekuitas negatif. Sebenarnya kalau trader lebih lebih tidak terlalu memperdulikan mengenai Mhm, ekuitas perusahaan. mhm, mhm. Tapi kalau misalnya kita sebagai seorang investor yang memegang jangka panjang, di mana ekuitasnya semakin hari semakin habis dan ekuitasnya menuju negatif, berarti kan kita tahu bahwa neracanya perusahaan itu disokong dengan hutang. Apakah hutang jelek? Enggak juga sih, Ya, tapi ya, ya. terlalu banyak hutang akan banyak biaya juga yang harus dikeluarkan, bukan? Mhm, mhm. Oke, ini menarik sebenarnya untuk kita perdalam. Apakah papan pemantauan khusus ini nih bisa menyebabkan potensi emiten yang bermasalah kemudian terjadi delisting? Delistingnya mungkin bisa berjamaah begitu ya. Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat kan dari sisi transaksi pun juga kecil gitu ya, Mas Ryan. Seperti apa, Mas? Iya, ini dalam beberapa tahun terakhir ini dengan diberikan banyaknya papan dan juga banyaknya notasi oleh Bursa Efek Indonesia, ini sebenarnya proses pendewasaan bursa kita. Ini menurut menurut aspek yang saya lihat ya, saya berinvestasi pasar modal dan di dunia dan di Indonesia sudah dari tahun 2004 gitu. Saya kadang-kadang bingung gini ya, syarat untuk perusahaan listing jelas banget. Apalagi ada papan akselerasi, papan utama, papan pengembangan, kita bisa baca. Sekarang pertanyaan saya balik. Apa syarat emiten delisting? Lah, Mhm, kalau saya mhm, tidak salah ya, Pak, syarat perusahaan delisting di Indonesia itu kalau nggak salah cuma ada dua, yaitu mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif. Nah, mhm. berpengaruh negatif itu kayak apa maksudnya? Ini tidak apa ya, tidak bisa digambarkan secara jelas. Dan yang kedua adalah, ini correct me if I'm wrong tentunya ya. Yang kedua Mhm, adalah saham mhm. perusahaan tercatat yang akibat suspensi di pasar reguler dan tunai itu berlangsung diperdagangkan hanya di pasar negosiasi sekurang-kurangnya 24 bulan. Panjang banget. Oke. Sedangkan ketika kita melihat itu di New York Stock Exchange or let's say di Nasdaq, itu jauh lebih eksplisit syaratnya. Mhm, Dengan lebih eksplisit, maka secara otomatis itu membantu kita untuk mendefinisikan lebih jelas. Jangan listingnya aja dijelas, delistingnya harus jelas. mhm. Dengan adanya papan-papan ini, selangkah lebih maju untuk mendapatkan suatu keputusan nantinya, yang mana sih yang secara eksplisit itu dianggap sebagai ciri-ciri delisting. Karena selama Mhm. ini itu tidak ada. Gitu, gampang masuknya, Oke. keluarnya bingung, ini mau dijebak gimana caranya ya selain dipilot? Baik, baik. Jadi ini akhirnya ditambah lagi ya pemahaman, awareness-nya juga investor begitu ya dengan adanya papan pemantauan Ya. khusus ini. Baik, kita nanti tinggal lihat lagi ke depannya runningnya akan seperti apa. Terima kasih atas waktu Anda, Ryan Filbert, praktisi pasar modal sudah berdiskusi sore hari ini. Salam sehat untuk Anda, selamat sore. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.